Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Langsung aja ke materinya. Yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BTN yang hari ini naik lumayan tinggi 3,26% ke area resistennya 1425 ya, pas close di area resisten. Kalau kita cek untuk transaksinya tanggal 14 Maret hari ini untuk saham BBTN tanggal 14 aslinya masuk 8,6 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini di saham BBTN secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar sih sebenarnya secara nilai nggak beda jauh ya, cuman yang masuk ini didominasi oleh broker asing sih. Ada asingnya Netbuy, ada CCAK versi asing Netbuy, sesinya Netbuy 7,6 M. Untuk transaksinya masih didominasi oleh broker lokal ya, maksudnya seperti itu. Untuk besok mungkin buat patokan lihat aja ya di awal market untuk saham BBTN ini gimana. Yang jadi market maker utama hari ini CC, Netbuy 5M dan AVGB-nya ada di 1413. 1413 berarti floating profit cuman nggak terlalu tinggi. Ya perhatikan saja sih di awal marketnya gimana ya. Kalau gagal breakout malahan dibuka merah dulu di awal market, ya jangan buru-buru buat entry karena supportnya ada di area 1370-an ya. Ya kalau misal buat teman-teman yang udah punya posisi kemarin ambil di area support dan besok sekiranya berat-berat breakout atau gagal breakout, ya nggak ada salahnya buat diamankan. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BTN. Ya, ini kalau kita lihat sekilas sih sebenarnya udah ada tanda-tanda mau bullish ya. Waktu itu naik bentuk higher high, turun bentuk higher low, ini naik lagi bentuk higher high, turun. Semoga ini cuman higher low ya, koreksi wajar, dan misal bisa breakout di atas 1.500 ya ada potensi konfirmasi bullish ya, semoga aja kita lihat aja untuk besok gimana, apakah naik atau merah. Kalau malah merah ya mungkin akan sideways dulu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto. Untuk saham Arto hari ini naik sih 1% aja, nggak terlalu tinggi ya untuk saham Arto. Tadi sempat naik lumayan ke 2840 tapi gagal breakout ya. Untuk hari ini masih belum berhasil breakout di atas 2770-an. Kalau secara technical untuk resistennya masih di sini sih. Misal besok bisa konfirmasi breakout di atas 2775 ya, semoga aja bisa ngejar 2950. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Arto hari ini tanggal 14 aslinya masuk ya. Kalau aslinya masuk itu emang harganya cenderung naik sih, walaupun hari ini naiknya belum seberapa ya, 1% aja. Kalau kita cek dari kemarin juga aslinya masih Netbuy. Kalau kita cek dari tanggal 11 kayaknya tanggal merah ya, sama aja. Kalau kita cek coba lebih detail di sini untuk saham Arto untuk hari ini. Kalau kita lihat sekilas sih di distribusi ya, ternyata untuk saham Arto walaupun aslinya masuk, cuman lokalnya jualan ya kan ini. Jadi yang masuk untuk asnya ada YU, Netbuy 3,5 M, AKPK juga masuk 1 M lebih. Aslinya masuk, tapi kalau kita lihat sekilas sih lebih banyak yang keluar. Jadi untuk besok mungkin hati-hati aja ya, kalau masih belum bisa breakout di atas 2780 ya mungkin akan sideways dulu ya. Tapi kalau berhasil breakout, misal buat teman-teman yang minat entry ya, misal besok breakout disertai volume yang cukup gede ya, rame gitu maksudnya di saham Arto ya, ada potensi buat ke 2950 ya. Perhatikan saja area sini dulu 2780-an untuk besok, apakah konfirmasi breakout atau enggak. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham BBYB ini yang harganya hari ini merah ya. Di awal market tadi langsung dibuka merah, open ke bawah, opennya di 254.
Ya, di area sini untuk harga pembukaannya sempat naik kemudian turun lagi. Secara keseluruhan ditutup minus 2,24%. Secara teknikal untuk resistanya masih di 290. Beberapa hari terakhir waktu kemarin itu gagal breakout ya, malah turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah ada yang nampung atau ada yang akumulasi di saham BBYB untuk hari ini aja secara keseluruhan sebenarnya belum ada yang akumulasi ya, ini malahan yang keluar KI, kemudian LG, Netcel 1 M lebih banyak yang keluar. Untuk ASI-nya sendiri di saham BBYB, Netcel 5M. Oh ini dari kemarin sih untuk 5M itu, kalau untuk hari ini aja tanggal 15, sorry hari ini tanggal 14, Netcel 300-an juta. Ya karena hari ini turun, ini belum bisa breakout, nanggung sih kalau mau entry ya di tengah-tengah seperti ini. Ya ini sih namanya tunggu konfirmasi breakout aja, atau misal besok masih merah itu bisa pantau tunggu atau di area supportnya 200-an ya, 210 lah ke bawah. Dekat-dekat area situ ada tanda-tanda mau pullback. Ya disclaimer kalau mau entry nanti antisipasinya bisa di bawah 200. Jadi resikonya nggak terlalu gede gitu. Oke, itu untuk saham BBYB ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Sido. Untuk saham Sido beberapa hari terakhir ini cenderung bergerak sideways ya. Untuk saham Sido ini di tengah-tengah konsolidasi. Support resistennya masih sama, supportnya di 580 dan resistennya di 645. Kalau kita cek di sini untuk saham Sido, hari ini tanggal 14 ASI-nya keluar ya, 2M-an. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Sido, itu hari ini tanggal 14 secara keseluruhan ada OD yang masuk 2,1 M ya. OD yang masuk versi asing tapi didominasi versi lokal sih. Untuk versi lokalnya netbuy 1,8 M, asingnya netbuy 280-an juta. Untuk asingnya lebih banyak yang keluar ya. CC versi asing 100% jualan di saham Sido untuk hari ini ya. Sebenarnya sih untuk hari ini juga nggak terlalu rame sih untuk saham Sido, nilai transaksinya di angka 11 M aja. Coba kalau kita cek dalam beberapa hari terakhir dari awal bulan ini aja, ketika saham Sido cenderung bergerak konsolidasi, itu ada YU ya yang akumulasi. YU yang masuk versi lokal ya dan asing, cuma didominasi versi lokal. Untuk hari ini tanggal 14 YU-nya apakah masih masuk? YU mana? YU masuk cuman 170 juta, cuman 100% transaksinya B loh. Ya intinya belum keluar untuk YU dalam beberapa hari terakhir ini ya. Semoga aja untuk saham Sido masih ada potensi buat naik, nguji resistennya di 645, walaupun kalau mau entry di harga sani ya agak nanggung ya. Tapi kembali lagi disclaimer, nanti tergantung si laporan kuartal satunya gimana. Semoga aja nggak mengecewakan ya untuk saham Sido. Soalnya kemarin itu kalau nggak salah itu rumornya di tahun 2024 ini naik ya, untuk pendapatannya itu di apa ya? Ditargetkan naik, maksudnya seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Sido muncul. Ya ini kan kemarin kuartal 4 ya ada, secara tahunan masih turun sih di kuartal 4. Tapi nggak tahu nanti lihat kuartal 1 kalau optimis pendapatannya ya ada potensi buat ribuan ya untuk saham seperti Sido ini yang ya bisa dikatakan saham dividen juga ya, yang ya kalau saham dividen itu tergantung pendapatannya. Kalau pendapatannya naik ya potensinya harga sahamnya ikut-ikutan naik. Lihat aja laporan kuartal 1 kalau bagus ada potensi breakout di atas 640-an. Oke, itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita cek saham UNPR ini yang harganya masih di bawah ya. Turun. Ini juga sama bergerak konsolidasi ya untuk saham UNPR, cuman konsolidasinya di harga bottom ya, di harga bawah. Ini
mau ke area support kayaknya masih berat ya. Secara teknikal untuk supportnya ada di 2400 sih. Jadi kalau mau entry saat ini sebenarnya kalau nggak ada sentimen yang bagus itu ya agak nanggung juga ya. Nanggung maksudnya nanggung kalau resikonya kalau cut loss atau antisipasi di bawah support ya lumayan dalam ini. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham UNVR tanggal 14 BP masih terus distribusi ya. Ini 100% selling untuk BP versi asing di saham UNVR ya. Net sell 19,8 M dan nilai transaksinya juga sama 19,8 M. Selain BP ada YU, kemudian yang nampung asing juga sih RX, ZP, AK, AG. Jadi di harga bawah ini untuk transaksi UNVR didominasi oleh asing ya. Lumayan menarik ini. Dan kalau kita perhatikan untuk lokalnya sebagian retail keluar ini Exi net sell 900-an juta. Semoga jadi pertanda bagus ya. Coba kalau kita cek dalam beberapa hari terakhir ini aja dari tanggal 1 bulan ini untuk saham NVR ya BP sih yang jualan paling banyak. Cuman ada yang nampung AK, YU, RX dan mereka AK-nya juga versi asing ya. YU, RX sebagian asing. Ya kalau mau entry disclaimer sih kalau misal bisa ini aja mungkin buat patokan open setelah bisa breakout di atas 2730 ya. Ini resisten terdekatnya sih secara histori di 2730. Berhasil breakout di atas itu mudah-mudahan ada potensi rebound, tapi kalau masih belum bisa breakout ya mending wait and see aja dulu sih. Takutnya nguji supportnya ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham UNVR ya. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini turun 4% lebih ke level 5.900. Kita cek untuk transaksinya untuk saham brand hari ini tanggal 14 aslinya keluar 11 eman. Kita cek lebih detail untuk brand hari ini tanggal 14 secara keseluruhan ada yang distribusi ya SH, MG, YU yang jadi market maker utamanya hari ini YU, MG, keduanya net sell, harga sahamnya turun ya. Jadi untuk besok ya hati-hati aja ya kalau masih merah jangan buru-buru entry. Kalau secara historis untuk support terdekatnya ada di harga terendahnya waktu itu 5.800 ya. Mungkin perhatikan saya 5.800 buat low baru di bawah itu ya mending wait and see aja dulu, tunggu di 5560-an. Sorry 5.575 ya, misal besok jebol di bawah 5.800. Perhatikan saya 5.800 ini jebol jangan buru-buru entry, tapi kalau ada tanda-tanda mau naik pullback ya disclaimer kalau mau masuk untuk trading ya. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham PTPP ini yang harganya beberapa hari terakhir itu cenderung sideways ya, dan candlenya merah. Kalau secara histori ya masih di area bottom, masih di harga bawah ya. Waktu itu sempat naik tapi turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya PTPP hari ini tanggal 14 secara keseluruhan sebenarnya ada yang distribusi yaitu AK versi asing ya. Jadi asingnya net sell di distribusi AK versi asing. Yang nampung lokal MG nampung. Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk saham PTPP AK terus jualan dan di distribusi AK sih ya perlu hati-hati juga sih. Kalau mau entry untuk scalping atau trading mungkin nunggu lebih liquid aja ya. Kalau masih sepi namanya wait and see aja sih. Tapi kembali lagi disclaimer. Kalau lihat secara valuasi emang murah untuk saham PTPP itu di harga saat ini ya. Atau nunggu ada sentimen bagus aja. Kalau ada sentimen yang bagus untuk sampai TPP saat ini ya bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk pendapatannya sih sebenarnya bertumbuh ini. Kuartal 1, 2, 3, 4 tahun 2023 ya. Tahun kemarin lah itu untuk pendapatannya naik ya, bertumbuh dari COVID. Terus bertumbuh ini untuk saham PTPP. Walaupun untuk utangnya ya emang gede ya. Bukan cuma PTPP, hampir seluruh
saham-saham konstruksi hutangnya gede, bahkan sebagian disuspend ya. Jadi PT-PP ini mungkin yang masih selamat sih. PBB-nya 0,26, jadi misal ada proyek baru gitu aja untuk saham PT-PP, mudah-mudahan bisa rebound ya. Oke, itu untuk saham PT-PP. Untuk selanjutnya kita cek saham Inco. Untuk saham Inco hari ini hmm, turun ya, koreksi 1,16% setelah kemarin mencoba breakout, tapi ternyata hari ini digagalkan. Nggak bisa bertahan di atas 4.280. Coba kalau kita cek ya untuk saham PTPP untuk hari ini tanggal 14, aslinya net sell. Kok PTPP lagi ya? Inco, sorry, Inco. Hari ini tanggal 14, aslinya net sell 11,8 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Inco hari ini secara keseluruhan, ini kalau kita cek dari tanggal 1, sebenarnya ada yang akumulasi ya. Kalau kita cek dari tanggal 14, hari ini aja secara keseluruhan ada LG yang masuk 10,5 M ya, walaupun ini yang masuk lokal. Untuk aslinya net sell, yang keluar BK, AK, YU, aslinya keluar sih. Jadi untuk besok mungkin hati-hati aja ya, kalau langsung buka merah bisa tunggu di area 4.140, tapi kalau melihat transaksinya sih kayaknya ada potensi buat mungkin sideways dulu ya di area 4.250-an ini. Oke, itu untuk saham PTPP. Buat patokan untuk resistennya misal hijau itu ada di 4.460. 4.450. Oke, itu untuk saham Inco. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA naik turun hari ini ya, dan ditutup minus 10% lebih, tapi sempat naik tadi di sempat ke 6.500 ya untuk harga tertinggi hari ini 6.500, tapi gagal bertahan dan turun. Ya sempat ATH sih tapi turun lagi. Dan sempat nyentuh support juga, mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil di area supportnya. Ya, soalnya tadi sempat nyentuh support yang di 5.275, semoga aja besok naik ya. Kalau buat teman-teman yang tadi udah ambil di area support. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham TPIA hari ini tanggal 14 secara keseluruhan ada TP yang masuk 40,1 M, tapi ada yang distribusi yaitu BB ya. BB versi lokal net sell sebanyak 71 M. Kalau kita perhatikan cenderung distribusi antara nilai transaksi dan net sell-nya nggak beda jauh. Untuk aslinya sendiri juga net B loh untuk aslinya di saham TPIA. Net B sebanyak 35 M. Kalau kita lihat yang di market maker-nya CC net B 10,8 cenderung trading. Mungkin untuk besok ya ini sih kalau mau entry sebenarnya amannya di area 5.300 atau 5.275 ya, ini area supportnya. Mungkin akan sideways dulu di area sini antara 5.275 ke atas ya. Kalau bisa breakout lagi ya bagus sih. Kalau melihat hari ini berhasil ATH, mudah-mudahan untuk besok kalau dijaga di area supportnya ini ada potensi naik ya. Kalau mau masuk lebih aman buat trading sih, kalau untuk swing atau invest terlalu beresiko di harga saat ini. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita cek saham UNTR. Harganya hari ini naik ya untuk saham UNTR. Naik 2,55%. Di awal market langsung open gap atas, sedikit open gap atas. Opennya di 23.575. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham UNTR. Hari ini tanggal 14 secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ya, YP, AK, BKW. Ini broker-broker asing loh yang masuk. Jadi hari ini untuk saham UNTR diakumulasi oleh asing ini. UNTR kemungkinan juga akan bagi dividennya nggak beda jauh ya dengan tahun kemarin. Hari ini aslinya net B 44,6 M, untuk lokalnya net sell
banyak jualan, harga sahamnya naik. Mudah-mudahan untuk besok bisa naik, untuk target price-nya di sini. Di 20.025.000 ya, itu resisten untuk saham UNTR lumayan tinggi, mungkin buat teman-teman yang mau entry berspekulasi buy. Ya, disclaimer ya, mungkin menjelang pembagian dividen, harga sahamnya bisa rebound. Oke, itu untuk saham UNTR. Kalau menurut saya sih ada potensi buat nguji 25.000 sih. Entah dalam waktu dekat atau agak jauh ya. Oke, itu untuk saham UNTR, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.